Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Maknawi Channel yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ma'anil hamzah, makna-makna hamzah. Hamzah ini adalah kalimat huruf harfun muhmalun. Adalah huruf yang muhmal, yang tidak bertitik. Yakunu lil istifhami walinidai, keberadaan dia untuk istifham dan untuk nida. Jadi hamzah ini secara dasar basic ini untuk istifham dan untuk nida, untuk panggilan. Wa ma'ada hadzaini min aqsamil hamzati falaysa min hurufil ma'ani. Dan selain dua ini, yaitu istifham dan nida, min aqsamil hamzati, dari pembagian hamzah, falaysa min hurufil ma'ani, bukanlah termasuk huruf-huruf ma'ani, huruf yang memiliki makna. Jadi hamzah sebagai huruf yang memiliki makna, yang memiliki arti, itu fungsinya dua saja, istifham dan nida. Kita lihat ya. Jadi lil istifham, untuk istifham. Apa itu istifham? Istifham itu meminta faham. Nah, meminta faham atau meminta jawab, tetapi nanti ada faedah-faedah yang lain ya. Nah, istifham ini ada tolabut tasdiq dan ada tolabut tasawur. Tolabut tasdiq ini menuntut pembenaran. Contoh misalkan azaidun qaimun, apakah Zaid itu berdiri? Nah, ini tolabut tasdiq, meminta pembenaran. Azaidun qaimun, apakah Zaid itu berdiri? Iya atau tidak? Nah, ini tolabut tasdiq. Yang kedua, ya, istifham juga ada kalanya tolabut tasawur, meminta tasawur, meminta gambaran. Contoh misalkan begini ya. Azaidun indaka am amrun, apakah Zaid itu di dekatmu atau Amr? Ini misalkan beberapa saat yang lalu dia memang ada orang yang berada di dekatnya, si Zaid atau si Amr. Kemudian beberapa waktu yang datang temannya, ya, si Ali ini berkata ke orang ini, ke temannya. Nah, tadi itu yang ada di dekatmu itu si Zaid atau si Amr sih? Nah, itu namanya tolabut tasawur. Faktanya sudah tidak ada. Jadi ketika dijawab Zaid, dia ingat itu hanya ada dalam bayangan saja, bukan ketika melihat orangnya. Azaidun indaka am amrun. Nah, itu tasawur itu bukan begitu. Jadi kejadiannya sudah berlalu, ya, lalu ditanyakan kepada temannya itu, ya, Azaidun indaka am amrun, apakah Zaid di dekatmu atau si Amr, ya, karena sudah tidak ada faktanya. Kemudian dijawab misalkan Zaid. Nah, maka si penanya ingat kata si Zaid tetapi dalam bentuk tasawur, bayangan gitu ya. Paham ya? Itu istifham. Kemudian an-nida. Ya, nida itu untuk memanggil, tetapi hamzah yang bermakna untuk nida ini manakala munadanya dekat ya. Contoh misalkan Zaid akbil, hai Zaid menghadaplah, hai Zaid lihatlah, menghadaplah ke saya, menghadaplah kamu. Nah, ini konteksnya dekat ya, jadi si Zaidnya dekat. Zaid akbil. Kalau ya itu bisa jauh, bisa dekat, itu lebih umum. Tapi kalau hamzah ini untuk dekat. Nah, ini saja sebetulnya makna hamzah yang merupakan hamzah huruf bermakna ini. Tetapi ya, pada istifham ini, ya, pada istifham ini ada turunannya ya. Ada faidah-faidah lain daripada istifham. Enggak semua istifham ini memang bertanya, enggak. Ada kalanya istifham tapi niatnya atau maksudnya bukan bertanya. Nah, ini akan saya jelaskan ke bawahnya ya. Yang akan saya jelaskan ke bawahnya, ini faidah lain atau tujuan lain dari istifham, ya, dari istifham.
Ini memang jadi bentuknya sama ini nomornya itu ya, urutannya. Padahal maksudnya ini di bawah istifham ya. At-taswiyah. Nah, at-taswiyah itu ya, makanya namanya kan hamzah taswiyah. Ya, untuk menyamakan. Ini biasanya hamzahnya datang setelah kalimat sawaun. Contoh misalkan dalam Al-Qur'an, wasawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Di sini ada hamzah ya. Anzaro ini fiil, anzarta ya. Hum, kamu memperingati mereka. Lalu ada hamzah, a'anzarta, a'anzartahum. Sama saja ya, sawaun alaihim, sama saja atas mereka. A'anzartahum, kamu mengingatkan mereka, kamu memberi peringatan kepada mereka, atau kamu tidak, amlam tungzirhum, atau kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Nah, jadi hamzah taswiyah ini jumlah setelahnya anzartahum fi'il fa'il maf'ul ini bisa ditakwil menjadi masdar. Nah, ketika ditakwil menjadi masdar, nanti ini kedudukannya sebagai mubtada. Ya, mubtada muakhar. Khobarnya mana? Khobarnya sawaun. Jadi ini khobar muqaddam namanya. Kalau kita takwil bentuknya begini. Wasawaun alaihim inzaruka, inzaruka, au adamu inzarika, ya sawaun. Nah, berarti gini. Inzaruka au adamu inzarika sawaun alaihim la yu'minun. Nah, begitu kalimatnya ya. Nah, ini namanya hamzah taswiyah. Jadi anzartahum am lam tungzirhum sawaun, ini sebagai khobar muqaddam. Kalau ada yang belum jelas tulis di kolom komentar. Kemudian takrir. Nah, ini hamzah ya, hamzah istifham yang maksudnya takrir ini rada berbeda ya dengan yang saya jumpai. Ini di kitab ini ya, pembahasan ini di kitab nahwu ya. Jadi takrir di sini adalah tauqiful mukhatab, menghentikan mukhatab ala ma yu'lamu thubutuhu au nafihu. Jadi dia menghentikan mukhatab. Jadi nanya ini bukan benar-benarnya, tapi si mukhatab itu pasti pasti berpihak kepada sesuatu yang dia ketahui, atau berpihak pada sesuatu yang dia tahu penafiannya itu ya. Atau misalkan anta qulta linnasi takhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah engkau berkata kepada manusia, ittakhizuni, jadikanlah aku dan jadikanlah ibuku ilahaini sebagai dua Tuhan min dunillah, selain Allah. Nah, ini bukan bertanya ya, tetapi ya takrir, menetapkan pada sesuatu yang sudah diketahui oleh mukhatab. Apa? Ya pasti bukan gitu. Ya pasti bukan. Apakah engkau, hai Nabi Isa, yang berkata kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Nah, ini bukan bertanya ya, tetapi takrir untuk menetapkan pada sesuatu yang sudah diketahui oleh mukhatab, yaitu Nabi Isa. Apa? Ya pasti bukan. Pasti Nabi Isa tidak akan mengatakan seperti itu. Kemudian taubih, ini untuk mencela. Misalkan ini kata-kata yang diucapkan oleh Fir'aun ya, yang diabadikan dalam Al-Quran. Alam nurabbika fina walida, bukankah kami merawatmu di tengah-tengah kami, walida, di masa anak-anak ya, di masa anak-anak, pada keadaan kamu anak-anak. Ya, ini untuk merendahkan, ini untuk mencela ya. Misalkan saya merawat anak, jangan anak lah, saya misalkan merawat binatang gitu ya. Ya, kemudian binatang itu tiba-tiba menyakiti saya. Bukankah saya sudah memberikan makan? Ya, dasar kamu tidak tahu diri. Nah, gitu. Istilahnya begitu katanya, taubih itu untuk mencela. Makanya ini Firaun kan kepada siapa ini? Kepada Nabi Musa barangkali ya. Karena berbeda kan. Jadi kesal gitu Firaun. Padahal Nabi Musa lah yang benar. At-tahqiq, untuk merealisasikan ya, untuk membenarkan ya, untuk menghakikatkan, hakikatnya memang begitu, kenyataannya memang begitu. Ini dalam sebuah syair,
Alastum khairoman rokiba mataya wa andal alamin butuna rohi. Alastum, bukankah kalian khairo itu sebaik-baik orang yang menunggangi mataya, menunggangi matoya ya, seperti onta, kemudian keledai, itu pun yang ditunggangi ya. Bukankah kalian sebaik-baik penunggang kesatria? Nah, bukankah kalian sebaik-baik kesatria? Nah, di sini ada hamzah, bukankah, ini maksudnya ya, bukankah kalian kesatria? Ya, memang kalian itu kesatria. Ini tahqiq ya, untuk mewujudkan, merealisasikan memang hakikatnya begitu. Wa andal alamin, dan keutamaan di bumi, butuna rohi, itu tertancap di telapak tangan ya, telapak tangan. Jadi maksudnya kemuliaan kalian itu ada tandanya. Gitu. Ini syair. At-tadzkir, jadi hamzah istifham ini juga untuk peringatan, tadzkir. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia Allah mendapatimu yatiman, yatim, fa'awa, maka kemudian dia melindungimu. Nah, ini untuk mengingatkan, alam yajidka yatiman fa'awa. Ini tazkir untuk mengingatkan, memberi peringatan ya, mengingatkan ya, tazkir. Zakkaro yuzakkiru tazkiron, mengingatkan ya, mengingatkan. Kemudian ada juga sebagai tahdid. Tahdid ini ancaman ya, ancaman. Misalkan alam nuhlikil awwalin, bukankah kami yang membinasakan orang-orang terdahulu. Nah, istifham tapi untuk tahdid. Faedah istifhamnya untuk tahdid, untuk memberikan ancaman, bukan nanya minta jawaban, bukan. Alam nuhlikil awwalin. Atau misalkan kalau bahasa Indonesia, bukankah saya ya, bukankah saya yang membiayai kalian semua, misalkan kepada orang-orang yang bukan membiayai, misalkan yang lebih tepatnya misalkan, bukankah saya yang menggaji kalian semua. Itu kan ngancem kan. Saya pecatan. Tanbih, untuk memberikan apa ya, tanbih ya, agar memberi perhatian ya, tanbih, waspada itu ya. Seperti alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'a. Nah, ini tanbih, memberikan peringatan juga ya, tanbih, memberikan peringatan agar orang yang diberikan peringatan itu ngeh gitu. Nah, itu tanbih. Alam taro, tidakkah kamu melihat, annallah, sesungguhnya Allah, anzala, dia menurunkan, minas sama'i, dari langit, ma'an, akan air. Itu tanbih, bukan yang lain ya, Allah yang menurunkan air dari langit. Kemudian ta'ajub, untuk menunjukkan kagum. Jadi luar biasa nih hamzah istifhamnya tahdidi, tanbihi, ta'ajubi. Alam taro ilal ladzina tawallau qauman ya. Alam taro ilal ladzina tawallau qauman ghadiballahu alaihim. Alam taro, tidakkah kamu melihat, ilal ladzina, kepada orang-orang, tawallau qauman, yang menjadikan ya sahabat, yang menjadikan teman terhadap suatu kaum, ghadiballahu alaihim, yang Allah marah terhadap kaum ini. Nah, ini ta'ajub. Nah, ini konteksnya kepada orang-orang munafik ya. Ya. Tidakkah kamu lihat orang-orang munafik ya, menjadikan sahabat, menjadikan suatu kaum sebagai sahabat, padahal kaum itu yang dimurkai Allah. Kan heran kan? Makanya kita juga nih kalau kita melihat seseorang yang dia bersahabat dengan orang yang pasti dimurkai oleh Allah, Yahudi, Nasrani misalkan, ini heran. Tidakkah kamu melihat kepada si A tuh, yang menjadikan musuh Allah ya sebagai teman, padahal musuh Allah itu adalah dimurkai oleh Allah. Itu ta'ajub ya. Heran kepada orang tersebut, aneh dia, kayak nggak ada orang lain lagi untuk dijadikan teman. Al-istibta, istibta ini melambat-lambatkan ya, istibta. Contoh misalkan
Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Belumlah saatnya lilladzina untuk orang-orang amanu yang mereka beriman. Belumkah saatnya untuk orang-orang yang beriman an takhsha'a qulubuhum, ya, hati mereka itu khusyuk untuk mengingat Allah. Nah, karena mereka melambat-lambatkan atau menunda-nunda gitu ya, menunda-nunda mereka untuk khusyuk, untuk hatinya khusyuk. Kayak itu, belumkah saatnya? Belumkah saatnya? Ini juga sebenarnya lil isbat juga bisa ya. Alam yakni lil ladzina amanu, ya, belumkah saatnya orang-orang beriman? Maksudnya apa? Saatnya sekarang. Nah, gitu. Kemudian al-ingkar, untuk mengingkari, seperti astofal banati alal banin. Apakah dia Allah mengutamakan? Apakah dia Allah memilih perempuan daripada laki-laki? Nah, ini ingkar. Maksudnya tidak, ya, Allah tidak memilih, mengutamakan perempuan dari laki-laki. Nah, jadi di sini astofal banati alal banin. Apakah dia memilih perempuan daripada laki-laki? Tidak, gitu. Ini ingkar ya. Jadi meskipun di sini tidak ada kalimat ingkar, maknanya ingkar ya. At-tahakum. Ya, tahakum itu apa ya? Tahakum itu semacam marah gitu ya. Marah dengan sangat gitu. Coba ya kita lihat contohnya. Qalu, mereka berkata, ya Syuaibu, wahai Syuaib, as-salatu ta'muruka. Apakah salatmu, ya, apakah salatmu itu menyuruhmu? Ya, ta'muru ini fa'ilnya dan mustahil, takdirnya kembali ke salat ya. Apakah salatmu itu menyuruhmu, ya, annatruka, agar kami meninggalkan ya, sesuatu ya'budu abauna, yang bapak-bapak kami menyembahnya sesuatu itu. Abauna ini belum selesai nih, enggak ada aidnya nih. Annatruka ma ya'budu abauna, ada pasti domir di depannya yang kembali kepada ma. Ini potongan saja. Nah, di sini hamzah ya. Ini hamzah istifham, faedahnya untuk apa? Istifham di sini untuk tahakum ya, marah. Apakah sholatmu itu menyuruh kami ya untuk ya meninggalkan apa yang kami sembah, untuk meninggalkan apa yang bapak-bapak kami sembah. Itu tahakum. Berikutnya mu'aqabatu harfil qasam. Ini mu'aqabatu harfil qasam, selevel dengan huruf qasam, sejajar dengan huruf qasam. Ya, selevel dengan huruf qasam. Jadi hamzah ini artinya qasam, sumpah. Contoh misalkan Allahi laqad kana kadza, demi Allah. Jadi hamzahnya di sini ya selevel dengan qasam, yaitu demi Allah. Demi Allah, laqad kana, sungguh, kana telah terjadi itu begini, telah terjadi itu begitu. Baik, inilah makna-makna hamzah. Jadi hamzah ada dua, ada lin nida, lis istifham. Lil istifhamnya istifham ingkari, istifham takriri, istifham tahdidi, tanbih, ta'ajub, dan seterusnya. Ini yang dibahas. Jadi itu turunan daripada istifham ya. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.